lagi. Gak bosan Mas Adi. Ya, kita di channel CSP ya. Haha. Nah, kita coba diskusi tipis-tipis ya, membahas tentang apa sih yang lagi rame di masyarakat kita. Tapi isunya seputar udara dan angkasa, iya kan? Jadi bahasannya mungkin sedikit yang membahas isu spesifik ini ya. Walaupun misalnya dalam kehidupan masyarakat kita tuh banyak sekali. Selama ini Mas Taufik yang lagi ramai di masyarakat ini. Aduh, ini nih kalau masyarakat nih terbebani. Kalau sekarang kan PPN 12% nih Mas Adi ya. Gimana ya? Gimana ya? Kaitannya sama tiket ini ya. Tiket itu kan udah dibanyakin, pajaknya banyak, Betul. beanya banyak, Betul. terus juga harga tiket domestik ya khususnya. Iya. Even harga tiket penerbangan internasional itu jauh lebih murah daripada saya mau dari Jakarta ke Surabaya atau saya dari Jakarta mau ke Makassar misalnya, harganya akan jauh lebih mahal. Ingat berapa waktu lalu kan kita sering dengar berita tuh, di berita nasional tuh ada orang mau pulang ke Aceh, dia harus ke Kuala Lumpur dulu karena harganya jauh lebih murah daripada dia terbang dari Jakarta ke Banda Aceh. Dan mengutip waktu pernyataannya Pak Irfan Setiaputra nih, mantan direktur Garuda, ya harga tiket mahal di Indonesia ya wajar, karena dibebankan pajaknya banyak banget gitu daripada tiket penerbangan internasional. Nah, betul. ini gimana nih Mas Adi? Harusnya tidak semahal itu ya. Memang mahal. Kita kalau kita ngomongin tarif pesawat itu pasti mahal lah, afturnya mahal dan lain-lain mahal, maintenance mahal. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi kan ada namanya biaya-biaya yang sebenarnya bisa dihindari lah gitu. Jadi harga tiket tuh bisa ditekan gitu. Nah ini gimana nih pandangan Mas Adi ya, hukum udara? Well, aku ingat nih terakhir aku ke Jayapura ya, dari Surabaya, PP itu 7 juta bro. Itu bisa ke itu naik cost carrier. Itu nyampe ke Beijing Mas. Sedangkan terakhir saya juga ke Singapura, naik full service ya, maskapai nasional kita Surabaya Singapura 2,7 PP. Ya. Well, ini menarik. Jadi gini, kita pernah diskusi ya dulu 10 tahun yang lalu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan maskapai di Eropa itu kemudian mengeluhkan kenapa orang Eropa atau bahkan mungkin mayoritas di negara-negara seluruh dunia lebih suka terbang dengan maskapai Timur Tengah daripada maskapai Eropa. Kenapa dong Mas Adi? Itu menarik sih. Itu menarik ya. Salah satunya harganya itu oke dibandingkan dengan harga maskapai dari Uni Eropa. Di samping bahwa layanannya yang lebih bagus. Kalau layanan aku setuju. Jadi dengan layanan yang bagus, harganya bisa ketemu, tapi berbeda dengan maskapai di Uni Eropa. Yang menarik adalah waktu itu salah satu petinggi maskapai Uni Eropa itu mengeluhkan isu tentangnya adanya subsidi terhadap maskapai yang ada di Timur Tengah. Mereka menganggap bahwa ini nggak fair. Dia menganggap bahwa maskapai yang ada di Timur Tengah itu ternyata maskapai yang disubsidi pemerintahnya, sehingga kemudian harganya bisa lebih murah. Tentu bagi mereka ini tidak fairness lah, tidak competition fairnessnya nggak ada. Tapi menarik nih, seminggu kemudian kami mendengarkan salah satu petinggi perusahaan maskapai dari Timur Tengah. Dan ini menarik karena dia membahas, kalian mungkin seminggu yang lalu mendapatkan informasi bahwa kami melakukan kompetisi yang tidak sehat dengan memberikan subsidi kepada maskapai nasional kita, beberapa nasional di Timur Tengah. Jawabannya cantik.
Dia mengatakan Timur Tengah, terutama negara-negara yang terkenal maskapainya kuat, tidak pernah menjadikan bisnis penerbangan sebagai bisnis utamanya. Keren, saya kaget. Kok bisa? Dia mengatakan bisnis utama kita itu adalah bisnis pariwisata. Investasi. Tapi pariwisata tidak bisa jalan, investasi nggak bisa masuk kalau maskapainya mahal. Nah, benar. Jadi maskapai itu hanya the way, jalan pembuka bagi pariwisata, investasi. Sehingga dia bilang pemberlakuan terhadap maskapai, bisnis maskapai itu tidak bisa sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Makanya mereka menjadikan bisnis maskapai itu bagian dari subholding dari perusahaan besar mereka ya di bidang investasi. Ini kalau kita lihat nih, pemerintah kita bikin nih sudah injur nih, ya kan, ada mereka mencoba perusahaan dikumpulkan nih perusahaan untuk wisata dan maskapai jadi satu injur nih, namanya sepaman saya. Itu bagus sih. Tetapi kemudian apakah sudah ketemu formatnya? Di saat misalnya maskapai itu masih banyak dibebani dengan pajak-pajak. Yes. Jadi tidak heran kalau misalnya tiket itu kan kalau penerbangan internasional nggak ada pajaknya, afturnya juga nggak ada pajaknya, makanya dia bisa lebih murah. Jadi kemarin teman-teman saya juga nih di grup teman-teman saya SMP juga cerita, kok bisa ya penerbangan domestik kena pajak, penerbangan internasional nggak kena pajak. Nah itu, jadi pemerintah ini harus melihat mestinya itu secara garis besar bisnis ini seperti apa, targetnya apa. Nah yang menarik juga nih bro, jadi bisnis itu yang kalau kita lihat nih beberapa maskapai itu, mereka itu mempermurah maskapainya, harga tiketnya, tetapi yang dimahalin hotelnya. Kadang-kadang kita kalau mau pergi ke luar negeri lihat harga tiket dulu apa lihat hotel dulu? Tiket dulu. Mana? Walaupun kemudian pas kita udah beli tiket, hotelnya mahal. Gila. Saya mah dulu ya, di zaman saya sebelum COVID 2016 itu, masih nemu harga tiket, harga hotel di Bali 200.000 masih dapat kolam renang. Sekarang, artinya apa? Mestinya jangan harga hotel tuh harus tinggi. Pesawatnya yang murah. Bagaimana caranya mengantarkan orang ke destinasi wisata? Orang nih datang, oh iya harga tiketnya murah, beli begitu nyampe, loh hotelnya kok mahal. Nah gitu. Nah ini sebenarnya strateginya. Nah makanya kemudian, tapi yang menarik kita ini banyak yang salah kemudian salah strategi ya. Di pemerintahan yang lalu itu sampai ada isu nih, kalau harga tiket pesawat domestik tidak turun, presiden sebelumnya bilang, yang dulu nih pernah ada isu bahwa akan mengundang maskapai asing untuk terbang domestik supaya kompetisinya fair, lebih bagus dan harga mungkin bisa turun. Tapi jangan salah, itu melanggar aturan cut footage. Kita nanti bicara yang ini bro, ini spesifik karena ternyata ini menarik. Isu ini kayak tadi isunya Mas Taufik terbang dari Aceh via Kuala Lumpur. Jadi memang ya ada namanya manipulatif yang namanya traffic lights ya, kita bisa ini. Tapi itu sih, kalau kita bicara tentang bisnis penerbangan, kita bicara kemudian banyak faktor ya. Kita belajar dari kasus Timur Tengah dan di dunia Eropa komparasinya. Jadi kalau Mas Taufik udah pernah naik maskapai Timur Tengah mungkin? Sudah. Gimana? Wah mantap ya. Salah satu maskapainya dari negara Qatar ya. Qatar, oke. Sudah ya. Terus dikomparasikan dengan misalnya maskapai di European Union deh. Yes. Aegean Airlines atau enggak SAS. Iya pernah saya coba. Jauh ya. Harganya jauh lebih mahal justru.
Saya ada pengalaman, tapi kita akan bahas nanti ya, mungkin di podcast berikutnya. Saya pernah jualan tiket maskapai nasional kita di Belanda. Dan challenging banget. Dari di situ saya bisa paham apa sebenarnya membuat kemudian kenapa maskapai tetangga kita itu jauh lebih menarik harganya, lebih ekonomis daripada maskapai kita. Tapi kita nanti bahas nih. Nah, itu tahan ya untuk pembahasan selanjutnya ya. Berikutnya, oke? Oke deh. Oke, hari ini kita udah selesai ya. Ya, banyak kan informasi yang baru ya, khususnya untuk masyarakat. Iya, benar. Harapan kita adalah nanti kita bisa membuka ruang diskusi, Mas Taufik. Siapapun ya, stakeholder apapun ya yang kita bisa ajak diskusi, kita bahas apapun terkait dengan perkembangan di udara dan di angkasa. Ya, kita berharap bisa memberikan banyak masukan, bisa memberikan insight yang berbeda ya. Siapapun, perusahaan maskapai ya. Atau pemerintah atau akademisi yang lain ya, untuk kita diskusi banyak ya, banyak kemungkinan yang akan terjadi ya. Oke deh, sampai ketemu di podcast atau channel Center Air and Space Policy. Siap. Salam.